Oke, kita ke bentuk persamaan logaritma part 2. Yeay, tepuk tangan. Oke, untuk bentuknya, dia seperti ini. A kali P log kuadrat X tambah B P log X tambah C sama dengan 0. Nah, di mana ya kalau kita lihat bentuk persamaan logaritmanya ini ialah bentuk persamaan kuadrat gitu ya. Cuma ya persamaan kuadratnya itu dalam logaritma gitu. Jadi kalau ada kayak gini, dia itu sama aja kayak gini. A kali P log X pangkat 2 ditambah B kali P log X tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, gitu. Nah, tujuan dari persamaan logaritma ini ialah untuk mencari nilai X gitu ya. Karena apa? X itu adalah variabel. Dan juga karena ini kita, misalkan ini adalah fx sama dengan x, berarti x itu harus lebih dari 0 gitu. Jadi dia harus memenuhi syaratnya supaya nilai x-nya itu terpenuhi gitu. Nah, dari sini juga kita bisa menentukan kalau misalkan kita udah dapat nilai x-nya, berarti karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka kita bisa menentukan x1 tambah x2, x1 kali x2. Cuman kalau untuk x1 tambah x2, kita harus mencari tahu dulu nilai x-nya berapa, baru kita jumlahkan. Tapi kalau untuk x1 kali x2, kita langsung menggunakan sifat dari logaritma gitu. Nah, di mana di sini teman-teman ya harus paham gitu ya. Kalau ada persamaan kuadrat gitu ya, ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, dia memiliki akar alfa dan beta gitu ya. Nah, berarti alfa tambah beta sama dengan min b per a, alfa kali beta adalah c per a gitu ya. Atau x1, x2 gitu. X1 tambah x2, x1 kali x2 gitu ya. Kalau kita ikutin yang ini. Nah, sehingga dari sini kalau ada A dikali P log kuadrat X tambah B kali P log X tambah C, nah di mana dia memiliki akar X1 dan X2, maka kalau misalkan kita jumlah gitu ya, kedua akar gitu. Jadi ini bukan X1 dan X2 ya, sorry. Dia tuh gini, dia bakal jadi gini, P log X, P log X1, X2. Nah, gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ada yang keliru tadi, sorry. Nah, jadinya kalau kayak gini, ya berarti kita akan mencari penjumlahan dua akar, gitu. Jadi, kita dapatkan P log X1 tambah P log X2 sama dengan min B per A, gitu. Nah, di mana di sini bilangan pokoknya itu sama, yaitu P. Dan dia ketika dijumlahkan bakal dikali, gitu kan. Jadinya P log X1 kali X2 sama dengan min B per A. Dan dari sini kita bisa dapatkan, kalau ada A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Berarti P pangkat min B per A sama dengan X1 kali X2. Tapi ya harus memenuhi juga X1 kali X2 itu harus lebih dari 0 gitu ya. Kalau mengikuti aturan ini. Karena kan X1 harus lebih dari 0, X2 harus lebih dari 0, maka ketika dikalikan juga harus lebih dari 0. Nah, gitu. Tapi secara dasar, yang akan kita iris sebenarnya adalah X1 dan X-nya gitu, X2-nya gitu. Artinya ibaratnya syaratnya itu loh yang harus kita iris gitu. Gitu. Jadi ibaratnya kan kita udah menemukan X1 dan X2-nya. Nah, apakah dia masuk ke dalam syarat dari fx-nya, yaitu yang ini. Nah, gitu ya.
Nah, kayaknya akan lebih gampang kalau kita langsung ke contoh ya. Nah, gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan kita menentukan X1 kali X2, kita bisa menggunakan logaritma. Tapi kalau X1 tambah X2, kita harus cari tahu dulu nilai akar-akarnya, yaitu P log X dan P log X1 dan P log X2. Lalu nanti kalian tinggal pakai aturan yang kayak gini untuk mendapatkan nilai X-nya, X1 dan X2, baru dijumlahin. Tapi kalau misalkan perkalian logaritma, ya kalian bisa langsung pakai ini aja gitu ya. Gitu. Oke, di sini aku ambil contoh. Log X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan log 5X tambah 10. Nah, dari sini kita bisa lihat. Soalnya beda deh. Bukan yang ini, bukan yang ini. Sorry. Oke, di sini aku ambil contoh sendiri ya. Enaknya kita pakai apa ya? Oke, kita ambil 2X. Gini deh, 2X tambah 3 ya. Misalkan gini, log 2X tambah 3. Atau ini deh, 2 log 2X tambah 3. Terus tambah sekian gitu ya. Atau karena kuadrat ya, kita buat kuadrat, terus 2 log 2X tambah 3, terus ditambah konstanta. Oke, kita coba cari yang persamaan kuadrat ya. Misalkan ini deh, 2 log kuadrat 2X tambah 3 ditambah 3 dikali 2 log 2X tambah 2 tambah 2. Nah, gitu ya. Jadi kita ambil yang ini. Terus kita buat sama dengan 0 gitu ya. Karena ini adalah persamaan kuadrat gitu ya. Lalu dari sini kita akan menentukan nih nilai X1 dan juga X2 gitu ya. Oke. Di sini kalau misalkan kalian masih belajar gitu ya. Kalau aku dulu itu melakukan pemisalan gitu ya. Pemisalannya itu kita misalkan 2 log 2X tambah 3 sama dengan A gitu. Nah, jadinya 2 log kuadrat 2X tambah 3 itu adalah A kuadrat tambah 3A tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadinya kita bisa faktor ini. Jadinya A tambah 1 kali A tambah 2 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan min 1 dan A-nya sama dengan min 2. Oke. Nah, sehingga dari sini kita tinggal ganti nih. Jadinya 2 log 2X tambah 3 sama dengan ini kita anggap min 1 gitu ya. Nah, dan juga di sini 2 log 2X tambah 3 sama dengan min 2. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal ganti nih A-nya. Nah, pertama kita ambil min 1. 2 log 2X tambah 3 sama dengan min 1. Oke. Di sini kalau misalkan ada A log B sama dengan C, berarti A pangkat C sama dengan B. Berarti log 2X tambah 3 sama dengan sorry, kok gini ya. 2X tambah 3 ya harusnya. 2X tambah 3 sama dengan 2 pangkat min 1 gitu. 2X tambah 3 sama dengan setengah gitu ya. Karena kan ini ya sama aja dengan setengah gitu kan. Nah, terus 2X sama dengan setengah kurang 3. 2X sama dengan setengah kurang, ini dikali 2 jadinya 6/2. 2X sama dengan min 5/2 kali silang, berarti kita dapatkan X-nya adalah min 5/4.
Berarti ini kita anggap sebagai X1 gitu ya. Nah, lalu kita ambil yang ini. 2 log 2X tambah 3 sama dengan min 2. Berarti A pangkat C sama dengan B. Berarti 2 pangkat min 2 sama dengan 2X tambah 3. Atau 2X tambah 3 sama dengan sama dengan 1 per 2 pangkat 2 ya. 2X tambah 3 sama dengan 1/4. Berarti 2X sama dengan, pindahin ini ke kanan, berarti 1/4 kurang 3. Berarti kita dapatkan 2X sama dengan 1/4 dikurang, ini dikali 4 berarti 12/4. Berarti 2X sama dengan min 11/4. Kali silang berarti X sama dengan min 11/8 gitu ya. Nah, ini kita anggap X2. Nah, gitu ya. Nah, lalu dari sini kita harus lihat nih syaratnya. Nah, di mana di sini fx-nya adalah 2x tambah 3. Berarti fx sama dengan 2x tambah 3 harus lebih dari 0. Berarti 2x lebih dari min 3, x lebih dari min 3/2 gitu ya. Nah, sehingga, coba deh, kita gambar ini min 3/2. Min 3/2. Nah, lalu, dia itu kan harus lebih dari ya. Berarti harus ke kanan. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Yang memenuhi adalah daerah sini. Kita lihat X1 sama dengan min 5/4. Min 5/4 itu sama dengan min 1/4 ya. Sama dengan min 1,25. Sementara min 3/2 itu adalah min 1,5 gitu kan. Nah, berarti logikanya min 1,25 berarti kan dia di sini ya. Sini kan. Nah, gitu. Jadi ini X1-nya. Nah, yaitu min 5/4 gitu ya. Dan juga X-nya itu min 11/8. X2 sama dengan min 11/8. Min 11/8 itu 1 gitu ya. 1 min 3/8. 8 bagi 3 ya. Kebalik, 3 bagi 8. 0,325 ya. Coba ya. 37 deh. 375 ya. Oke. Berarti min 1,375. Nah, dia masih di sini nih X2-nya. Nah, dimana X2-nya itu adalah min 11/8. Nah, kalau kalian bingung ya kalian menggunakan kalkulator aja ya. Nah, jadinya kita bisa lihat, oh ternyata X1 dan X2 ini berada di dalam syaratnya nih, yaitu X-nya itu harus lebih dari min 3/2. Nah, gitu. Makanya, ya kita bisa menentukan nih, oh ternyata X1 dan X2-nya memenuhi nih, yaitu min 5/4 dan min 11/8. Nah, gitu ya. Jadi X1-nya adalah min 5/4 dan X2-nya adalah min 11/8. Nah, kalau kita jumlahkan, mudah kan? Ya, X1 tambah X2 sama dengan min 5/4 tambah min 11/8. Berarti tinggal dikali 2. Berarti min 10/8 tambah min 11/8. Berarti sama dengan min 21/8 gitu kan. Nah, kalau dia dikalikan gitu ya, berarti X1 kali X2 sama dengan min 5/4 kali min 11/8. Jadinya apa? 55/32 kan? Nah, gitu. Jadinya, ya positif kan? X1 kali X2-nya lebih dari 0. Nah, terbukti nih, sesuai dengan apa yang udah aku jelasin gitu di sebelumnya. Nah, di mana ya X1 kali X2-nya harus lebih dari 0. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang ini, gitu ya. Jadi,
P pangkat min B per A sama dengan X1 kali X2. Nah, di mana P-nya itu adalah bilangan pokoknya, yaitu 2. Gitu. Jadi, 2 pangkat gitu ya, min B per A. Min B per A. Berarti di sini min 3 per 1. Gitu ya. Nah, di sini min 3 per 1. Sama dengan X1 kali X2. Berarti 2 pangkat min 3 sama dengan X1 kali X2. Berarti X1 kali X2 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Berarti 1 per 8. Berarti 0,125 ya. Oke, oke. Di sini ada beda ya. Apakah ada kesalahan, teman-teman? P pangkat min B per A sama dengan X1 kali X2. Coba ya. Oke. Ini A-nya 1, B-nya 3. Berarti min B per A. Kalau dari sini apakah ada kesalahan ya? Coba deh. 2 log 2x tambah 3 sama dengan 1, 2x tambah 3 sama dengan 1, terus 2x tambah dengan setengah. Terus dikurang 3, gitu ya. Oke. Berarti di sini min 6 per 2. Berarti min 5 per 2, min 5 per 4 gitu ya. Nah, benar ya. Terus yang ini jadinya 2 pangkat min 2 gitu ya, sama dengan 2x tambah 3. Terus jadinya seperempat, 2x tambah 3, seperempat kurang 3. Berarti 12. 12 per 4. Berarti 11 per 4 gitu ya. Berarti min 11 per 8. Oh, oke. Baru deh aku dapat nih. Oke. Nah, di sini dia itu bukan X1 kali X2 gini ya. Jadi gini. Di sini coba deh kita lihat. Nah, ini kan X ya. Ya kan? Ibaratnya gini. Kalau misalkan kalian dapat akarnya kan. Ini kan sebenarnya ya P log X1, P log X2 gitu kan. Nah, sehingga dari sini sebenarnya akar-akarnya itu yang mana tadi ya? Yang ini itu akan menjadi akarnya itu ada 2, yaitu 2 log 2x tambah 3, 2x1 tambah 3 gitu. Terus 2 log 2x1 tambah 3. X1 tambah 3, X2 tambah 3. Nah, semoga paham ya maksud aku apa. Jadi, ibaratnya akarnya itu adalah ini gitu. Jadi kayak ibaratnya ini adalah gini. Kan ini adalah A-nya kan. Nah, pastinya kalau A kuadrat tambah 3A tambah 2 sama dengan 0 ya berarti akarnya itu adalah A1 dan A2. Nah, A1-nya itu adalah yang ini. Ya tinggal diganti aja jadi 2X1 gitu. Tambah 3. Terus yang A2-nya tinggal diganti aja jadi X2. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bukan buat X1 kali X2, tapi jadinya gini. Waduh, kok kapus ya? 2x tambah 2x
2x1 tambah 3 kali 2x2 tambah 3. Nah, gitu. Oke. Nah, di mana P pangkat min B per A itu adalah tadi kita dapatkan 1, berapa ya tadi? P pangkat min B per A gitu kan. P pangkat min B per A. Min B per A. Berarti 2 pangkat P pangkat min B per A. Berarti P-nya 2. Berarti 2 pangkat min B per A. Berarti min 3 per 2 kan. Kok min 3 per 2? Min 3 per 1 ya, sorry. Sama dengan 2 pangkat min 3 gitu ya. Oke, sama dengan 1 per 2 pangkat 3 itu tadi ya, baru 1 per 8. Oke, berarti 1 per 8 gitu ya, sama dengan 2x1 tambah 3 kali 2x2 tambah 3. Nah, sekarang kita coba buktiin gitu ya. Nah, apakah benar gitu ya, dari x1-nya tadi. X1-nya adalah min 5 per 4 gitu ya. 2 kali min 5 per 4 tambah 3 kali 2x2. X2-nya adalah min 11 per 8. Nah, berarti sama dengan min 10 per 4 tambah, atau disederhanain. Gini juga boleh sih. Gini aja deh. Min 10 per 4 tambah, atau gini aja deh. Ini dibagi 2. Berarti min 5 per 2 tambah 6 per 2 gitu ya. Terus ini 4. Min 11 per 4 tambah 12 per 4. Nah, berarti ini 1/2 kan. Terus ini 1/4. Nah, sama dengan 1/8. Nah, gitu. Oke. Akhirnya nih, aku bisa belajar lagi nih logaritma. Nah, gitu ya. Jadi, di sini teman-teman harus perhatikan gitu ya, dari bentuk logaritmanya gitu. Kalau misalkan dia P log X gitu, P log kuadrat X tambah, terus ini ada P log X-nya, berarti akarnya itu P log X1, P log X2. Tapi kalau dia kayak gini, ada fx-nya 2x tambah 3, berarti ya akar-akarnya itu ya harus ada 2x1 tambah 3 dan 2x2 tambah 3 gitu. Dan ikut juga nih basisnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi aku bisa tahu nih kesalahanku apa nih, gitu ya. Nah, itu gunanya kalau kita bisa ngajarin orang atau teman kita gitu, kalian gitu. Aku bisa ngajarin kalian dan aku bisa tahu nih kesalahanku apa. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan kelihatan nih aku masih belajar kan. Sama nih, kita sama-sama belajar. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi, jauh lebih simpel kan kalau misalkan kita gunakan yang ini. Nah, ternyata kalau misalkan kita menentukan X1, X2, gitu kan. Maksudnya perkalian X1 kali X2 gitu kan. Nggak segampang kayak tadi gitu kan. Kita harus melihat akar-akarnya itu gimana sih bentuknya gitu. Jadi, teman-teman harus perhatikan akarnya sih. Supaya nggak keliru gitu ya, kayak aku tadi. Nah, gitu ya. Jadi ya, teman-teman udah dapat nih konsepnya gitu kan, mulai dari menentukan X, gitu ya, X1 dan X2, terus perkaliannya, penjumlahannya gitu. Terus sampai ke sini gitu ya, rumus yang lebih sederhananya lagi gitu, untuk menentukan bentuk yang ini gitu. Oke, itu untuk persamaan logaritma part 2. Semangat!